Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ananda semuanya. Pada materi kali ini, Pak Ot akan menjelaskan tentang materi klasifikasi materi dan perubahan materi. Untuk submateri mengenal asam dan basa. Apa ya asam dan basa itu? Mungkin Ananda sudah tahu asam. Kalau banyak ya di asam, kalau basa kurang tahu mungkin ya. Bersama saya Bapak Awad Warta, Sarjana Pendidikan. Oke, mungkin kita cek dulu ya dari Ananda semuanya. Tahukah Ananda ini? Nah, sabun ya. Ada sabun dengan tulisannya pH 5,5. Nah, kira-kira ini apa maksudnya ya? Sabun dengan pH 5,5. Lalu ada di sini sabun, ya ini sabun cair antibakteri. Wah, ini saya bukan iklan ya, tapi adanya gambarnya ini. Tapi di sini ada tulisan formula pH balance. Wah, kira-kira apa ini ya? Ada formula pH balance. Jadi sepertinya di situ ada mengandung kata-kata pH. Apa sebenarnya itu pH ya? Nanti apa hubungannya? Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang Anda tahunya pasti ya, yang namanya asam sudah tidak asing lagi ya. Nah, kalau ini apa? Nah, asam cuka. Ya, biasanya Anda kalau makan di restoran atau di bakso gitu ya sama mie ayam, nah biasa ada asam cuka ini ya yang ada di meja. Lalu ini penyakit asam lambung ya, sama-sama ada asamnya ya, mengandung kata-kata asam. Dan yang ini ya buah asam digunakan untuk tato tamarin ya yang biasanya diproduksi dari Thailand itu. Nah, ini asam-asam nih, jadi ya semuanya ini termasuk dari bagian asam-asam. Nah, kira-kira apa hubungannya dengan asam-asam ini ya? Apakah asam ini juga asam yang kita maksud ini nanti? Nah, kita lanjutkan dulu. Lalu basa ya, lawan kata dari asam, basa gitu ya. Yang bermakna asam berarti basa. Ini ada NaOH ya, sodium hidroksida ya, atau natrium hidroksida. Wah, mungkin anak-anak belum pernah tahu ya ini apa itu NaOH. Lalu ini ya obat mah gitu ya, ampuh untuk asam lambung. Nah, berarti untuk melawan asam lambung ternyata iya mah gitu ya, memperbaiki pencernaan dan memperbaiki asam lambung. Nah, ternyata ada obat mah itu adalah termasuk basa. Nah, kira-kira apa itu ya? Lalu sabun ya, ini sabun ini termasuk salah satu basa gitu ya. Nah, kira-kira Anda sudah punya gambaran belum ya? Jadi asam itu seperti apa, basa itu seperti apa? Nah, next kita lanjutkan. Nah, kita kembali lagi sekarang ke sifat asam basa. Anda kemarin sudah belajar tentang unsur, senyawa, dan campuran. Nah, senyawa yang berbentuk cairan, nah ini nanti akan fokus kita pelajari. Untuk senyawa yang berbentuk cairan akan memiliki sifat yang berbeda, tergantung pada pH-nya. Nah, ini ya. Jadi, awal mula dari pembelajaran asam basa, kita mulai dari senyawa dulu. Sifat, khususnya sifat senyawa yang berbentuk cairan ya. Nah, apa sih pH itu? Nah, kalau di Wikipedia nih, nah, pH seperti ini ya. pH adalah derajat keasaman gitu ya, atau potential of hydrogen gitu ya. Pengertiannya di pH itu potential of hydrogen. Jadi intinya derajat keasaman. Seberapa derajat sih asamnya itu? Bagaimana cara mengetahuinya? Nah, nanti akan kita pelajari. Nah, berapa sih nilai pH itu, Bapak? Nah, ini ya. Jadi kalau nilai pH itu adalah 0 dari 14. Kok kalau sih ya? Nilai pH itu 0 sampai 14. Nah, di mana di tengah-tengahnya itu kan 7. Nah, 7 ini berarti netral ya. 7 ini berarti netral. Jadi 0 sampai 6 itu adalah asam. 8 sampai 14 itu adalah basa. Ya. Jadi semakin mendekati 0, asamnya akan semakin kuat. Dan semakin mendekati 14, basanya semakin kuat. Dan semakin mendekati 7, ya, semakin ke sini, asamnya akan semakin lemah. Dan semakin ke sini, basanya semakin lemah. Nah, maka dari itu kita cek ya, nilai asam dan basa suatu larutan itu berapa. Kalau nanti ada larutan dengan nilai asam 6, wah berarti ini asamnya lemah. Kalau nanti larutan basa dengan nilai basanya 14, wah berarti ini larutan basa yang kuat. Kita cek ya, apa sih larutan asam dan larutan basa itu? Nah, kita tetap pelajari. Oke, sifat asam dan basa. Nah, jadi setiap larutan ini punya sifatnya masing-masing. Ya, seperti itu. Nah, untuk mengetahui jenis ini larutan asam atau basa, kita harus tahu ada alatnya yang namanya adalah kertas lakmus. Ya, biasanya kalau kita nanti di sekolah kita akan ada praktikum untuk penentuan asam basa suatu larutan. Ya. Kertas lakmus merah dan lakmus biru itu bisa untuk menentukan sifat asam dan basa suatu larutan. Caranya bagaimana? Kalau lakmus biru ini dimasukkan ke dalam larutan basa, dia akan tetap biru. Dan kalau dimasukkan larutan asam, dia akan berubah menjadi merah, gitu ya. Jadi seperti itu.
Nah, kalau kebalikannya, kalau lakmus biru tadi ya dimasukkan basah, dia tetap biru gitu ya. Kalau basah dia tetap biru, tapi kalau dimasukkan asam dia akan jadi merah gitu ya. Tapi kalau lakmus merah kebalikannya, kalau dimasukkan larutan basah dia akan jadi biru, tapi kalau dimasukkan larutan asam dia akan tetap merah. Itu ya. Nah, itu kertas lakmus. Bagaimana nanti akan kita pelajari nanti lebih lanjut di dalam video praktikum. Sekarang saya akan mencoba menjelaskan sifat-sifatnya dulu. Nah, asam dan basa. Kalau asam umumnya terasa asam, namanya asam ya, asam cuka, asam yang sesungguhnya atau ada yang lain. Lalu pH-nya 0 sampai 6, korosif, dapat merusak logam gitu ya. Jadi kalau menuangkan asam-asaman pada besi itu nanti besinya akan sangat cepat berkarat. Dan membuat warna merah pada kertas lakmus biru tadi itu ya. Nah, untuk kertas lakmus merah tetap merah gitu ya. Kalau tetap berarti asam. Next, kalau sifatnya basah bagaimana Pak? Nah, kalau basah rasanya pahit gitu ya, sabun gitu ya. Percaya, kalau nggak percaya coba dicoba ya rasanya. Rasanya sabun seperti apa? Lalu pH-nya 8 sampai 14. Membuat warna biru pada kertas lakmus merah dan juga bisa bereaksi dengan lemak dan teksturnya licin. Maka dari itu sabun itu sifatnya basah. Yang basah-basah itu berarti sabun karena dia bisa berinteraksi dengan lemak, bisa mengangkat lemak-lemak kotoran. Seperti itu ya untuk Anda semuanya. Terima kasih. Kamsahamnida. Semoga menjadi keterangan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.